Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, kita mengucap syukur pada pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama, kita boleh beribadah. Saudara, saya mengajak kita untuk kita persiapkan hati kita. Kita mempersiapkan seluruh keberadaan kita untuk kita bersama-sama untuk memuji Tuhan. Kita juga boleh dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saudara, kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama. Mari saudara, saya mengajak kita untuk kita mengambil waktu sejenak, kita berdiam diri, kita bersaat teduh, kita persiapkan hati kita. Kita bersaat teduh. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memberi hormat kepada Tuhan kita. Hormat bagi Allah Bapa. Praise God for His love. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur. Kita naikkan pujian KPPK 391, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan dalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Musik saja. Hormat bagi Raja Mulia, Raja segala raja, hormat puji siang malam. Hormat bagi Raja Mulia, Raja segala raja, hormat puji siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Baik saudara, mari dengan sehati kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami panjatkan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Segala hormat kami nyatakan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh bersama-sama kembali boleh beribadah. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan, untuk penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami hari lepas hari. Begitu banyak hal-hal yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Tetapi kami mengucap syukur, semuanya seizin daripada Tuhan. Biarlah kami boleh belajar, untuk kami boleh semakin mendekatkan diri kami, dan untuk kami boleh semakin bergantung kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini. Biarlah pujian kami, penghormatan kami sungguh boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu bukannya karena kami layak, tetapi karena Tuhanlah yang melayakkan kami.
Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang melayani, setiap hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, bahkan setiap jemaat-Mu. Mereka yang beribadah dimanapun mereka pada pagi hari ini, di tengah-tengah kelemahan mereka, di tengah-tengah mungkin kesakitan yang mereka alami, di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi, kiranya Tuhan yang terus memimpin dan menyertai mereka. Kami juga tidak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi yang kami hadapi saat ini, kiranya Tuhan berbelas kasihan atas bangsa dan negara kami. Kami mohon anugerah, hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan bagi para pemimpin kami ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi setiap kami sebagai bagian daripada bangsa dan negara kami. Di negara ini kami boleh turut menolong, membantu saudara-saudara kami. Bahkan kami juga boleh terus mentaati aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini di dalam menanggulangi penyebaran pada virus corona ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan dan pimpinan-Mu. Sekali lagi gereja-gereja Tuhan yang mengadakan ibadah dimanapun, kiranya Engkau berkati anak-anak-Mu yang beribadah dan firman Tuhan yang ditaburkan. Biarlah sungguh boleh meneguhkan hati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dari awal hingga akhirnya ibadah ini hanya ke dalam tangan dan pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan, untuk rahmat Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, rahmat Yesus yang indah, yang sudah menghapus dosa-dosa kita, tak dapat kita lukiskan dengan pujian pun. Sekalipun pujian yang keluar dari mulut kita tidak dapat melukiskan akan kebesaran kasih daripada Tuhan. Wonderful grace of Jesus. Saudara, kita naikkan pujian ini bersama-sama, rahmat Yesus yang indah. KPPK 316. Yesus yang indah, hapuskan dosaku, tak dapat ku lukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggungnya, jiwaku bebaslah. Rahmat Yesus yang indah betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, rahmat Yesus yang indah pada yang tersesat. Siapa yang mau percaya dapat keselamatan, belenggu dipatahkannya dan diberi kepasan. Rahmat Yesus yang indah indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah. Kita dengarkan musik saja. Rahmat Yesus yang indah pada yang berdosa, bersandarkan kuasanya. Rahmat Yesus yang indah pada yang berdosa,
sandarkan kuasa-Nya, ku jadi miliknya. Ku diberi sentosanya dan berkat yang kekal. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah. Anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Ya, biarlah saudara, rahmat Yesus yang indah boleh senantiasa kita pujikan di dalam kehidupan kita. Baik saudara, saya mengajak kita untuk kita bersama-sama akan membuka bacaan bertanggapan kita yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dari 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-10. 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saudara, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema pada perikop ini, buah pemberitaan Paulus. Mari saudara, saya akan membaca bagi kita bersama-sama. Buah penderitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini dari 1 Tesalonika, pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua, sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Semua yang kita miliki, semua pikiran, semua perbuatan kita serahkan kepada Tuhan. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Saudara, mari saya mengajak kita untuk kita menaikkan pujian ini, bagi Yesus Tuhanku, all for Jesus. Sebelum kita nanti akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang nanti akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Saleh Ali. Bagi Yesus Tuhanku, all for Jesus. Kita naikkan pujian ini bersama-sama, KPPK 349.
Tuhanku. Kita dengarkan musik saja. Semenjak ku pandang Yesus, ku sampahkan dunia. Bila ku ingat salibmu, ku menjadi milikmu. Kita naikkan pujian ini. Semenjak ku pandang Yesus, ku sampahkan dunia. Bila ku ingat salibmu, kau menjadi milikku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita, saudara, untuk kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Saudara, mari kita katakan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap kekuatanku, aku datang menyembahmu. Dalam kekudusanmu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadiratmu. Saudara, kita naikkan pujian dengan segenap hati. Setelah itu, saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Saleh Ali. Dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusanmu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadiratmu. Katakan sekali lagi, dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan, ku angkat tanganku. Dalam kekudusanmu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat, ku rindu selalu dalam hadiratmu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darahmu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selama. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darahmu tercurah, darahmu tercurah di atas Kalvari.
hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kesempatan mendengarkan ibadah pada hari Minggu ini. Kiranya oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan membukakan hati kami, supaya kami segenap hati menerima firman-Mu, lebih daripada yang dapat kami lakukan. Kiranya Roh Tuhan juga bekerja. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat GSRI yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk kesempatan membawakan firman pada pagi hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan kita bisa beribadah bersama-sama. Saudara-saudara, Tuhan Yesus seringkali memakai ilustrasi tentang tumbuh-tumbuhan. Tuhan berkata bahwa pohon dikenal dari buahnya. Lalu Tuhan juga mengambil perumpamaan tentang penabur yang menaburkan benih. Tuhan juga mengajarkan tentang benih-benih yang bertumbuh. Di dalam menerangkan firman, Tuhan Yesus seringkali mengambil ilustrasi dari alam sekitarnya. Berbeda dengan Tuhan Yesus tetapi juga mengikuti Tuhan sebenarnya, Rasul Paulus banyak mengambil tokoh-tokoh yang pada waktu itu memang mungkin merupakan tokoh-tokoh profesi yang dikenal. 1 Korintus, Paulus mengatakan, aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Dia mengambil tokoh petinju. Di dalam suratnya di 2 Timotius, Rasul Paulus memberikan kepada Timotius 3 tokoh. Seorang prajurit, seorang petani, dan juga seorang olahragawan. Saudara-saudara, di antara semuanya itu ada satu hal yang saya pikir, satu karakter yang mendasari tokoh-tokoh yang disebutkan, ya, yaitu prajurit, olahragawan, dan juga petani. Apa karakter yang mencirikan ketiga profesi itu? Bagi saya, satu kata yang penting adalah tentang ketekunan. Seorang prajurit tentu saja perlu ketaatan, tetapi dia harus bertekun di dalam ketaatannya. Seorang olahragawan tentu saja harus bertekun di dalam latihannya. Dan seorang petani, dia juga harus bertekun di dalam dia mengusahakan pertaniannya. Nats yang kita baca saya fokuskan kepada 1 Tesalonika 1 ayat 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu. Di dalam kerangka besar 3 kebajikan teologis, atau saya sebut saja sebagai 3 kebajikan Kristen, yaitu iman, kasih, dan pengharapan, Rasul Paulus memberikan karakter kepada tiap-tiap kebajikan itu. Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang paling sering menyebut 3 kebajikan Kristen ini sekaligus. Selain surat 1 Tesalonika, Ibu bapak saudara-saudara jemaat yang kekasih bisa melihat dalam 1 Korintus. Saya bacakan 1 Korintus 13 ayat 13.
Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kolose 1 ayat 3-5a, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Saudara-saudara, iman, pengharapan, dan kasih itu disebutkan baik di dalam Korintus maupun juga di dalam Kolose, dan Ibu Bapak kalau memperhatikan dengan teliti doa Paulus juga disebutkan di dalam Efesus sebenarnya. Apa yang menarik di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 3 ialah kata sifat atau sebenarnya kata benda yang dipasangkan kepada tiap-tiap kebajikan teologis atau kebajikan Kristen itu. Perhatikanlah bahwa untuk pasangan bagi iman adalah pekerjaan atau perbuatan. Pasangan bagi kasih adalah usaha. Pasangan bagi pengharapan adalah ketekunan. Ketiga kata benda yang mencirikan dipasangkan pada tiap-tiap kebajikan teologis itu bersifat menerangkan tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh tiap kebajikan itu. Bila seseorang mengatakan dia ada iman, maka dia harus ada pekerjaan atau perbuatan. Kasih ada usahanya, dan pengharapan ada ketekunannya. Hari ini yang saya ingin kupas adalah dua hal, yaitu tentang tanda dari ketekunan dan pengharapan itu sendiri. Apabila kita mengatakan ada pengharapan, maka menurut Rasul Paulus di dalam suratnya 1 Tesalonika 1 ayat 3 itu harus ada bentuk tindakan yang menunjukkan adanya pengharapan itu, yaitu ketekunan. Mari kita sedikit meneliti soal ketekunan. Apabila kita katakan seorang itu tekun, apa tandanya? Apakah jika ia melakukan sesuatu secara terus-menerus berarti ia adalah seorang yang tekun? Bisa jadi, ya. Mungkin, ya, saudara-saudara. Saya mengenal seorang yang boleh dibilang tekun membuka toko. Pagi dia buka toko sampai sore dia tutup, dia pulang, dia duduk di depan TV, nonton sampai jam 8, 9 sampai ngantuk, terus tidur. Besok paginya dia bangun lagi, buka toko lagi. Mungkin sekarang enggak begitu ya saudara-saudara, karena Covid ya. Lalu dia pulang nonton TV lagi, sampai malam tidur lagi, begitu ya saudara-saudara. Bisa jadi ya, seorang olahragawan juga akan berlatih terus-menerus sebelum dia masuk dalam pertandingan. Seorang petani yang diberikan ilustrasinya oleh Rasul Paulus, mungkin dia juga akan membacak terus-menerus setiap hari sebelum dia menaburkan benih. Berlatih setiap hari bagi seorang olahragawan adalah bentuk satu ketekunan. Tetapi perhatikan hal ini. Jika sang olahragawan itu tidak belajar sesuatu dari latihannya, tidak memperbaiki skillnya, latihan itu sama sekali tidak berguna. Saudara-saudara, ketekunan bukan saja menjalankan sebuah siklus. Apa maksudnya? Seorang yang tekun bukan hanya melakukan sesuatu secara rutin, tetapi ia harus memperbaiki dirinya di dalam kerutinannya itu. Seorang juru masak, apabila dia mau, kita mungkin senang nonton MasterChef ya, apabila dia mau memperbaiki masakannya itu,
Dia mau menguasai masakannya itu. Dia harus tekun berlatih, rajin memasak tiap hari. Tetapi kalau rajin memasak tiap hari tetapi tidak pernah belajar sesuatu dari kerajinannya itu, ia berarti hanya menjalankan sebuah siklus, tetapi belum tentu menjalankan sebuah ketekunan. Bila seseorang menjalankan sebuah ketekunan, itu ada ujungnya. Menarik, Injil Lukas mencatat tentang benih yang jatuh di tanah yang subur. Ini perumpamaan penabur dari Tuhan Yesus. Lukas 8 ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ia menyimpan firman itu dalam hati yang baik dan jujur, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Artinya, di dalam ketekunan, di dalam ketahanannya, ia menghasilkan buahnya. Seorang prajurit yang di dalam ketaatannya dia bertekun pasti akan mendapatkan buahnya. Seorang olahragawan yang bertekun di dalam kerutinannya itu, dia pasti akan mendapatkan buahnya juga kalau dia belajar sesuatu. Itu adalah tanda yang pertama dari ketekunan. Tanda yang kedua, apa tanda yang kedua dari ketekunan? Tanda yang kedua dari ketekunan adalah kesungguhan untuk tetap di dalam jalannya. Sama seperti lagu kita, memasuki firman Tuhan dengan segenap hati. Kesungguhan itu akan terbukti bila ada gangguan. Jadi tanda kedua, saudara-saudara, adalah kalau di dalam ketekunan itu nyata kesungguhannya. Kesungguhan itu adalah satu sikap atau satu ketabahan, lebih tepatnya ya. Satu ketabahan untuk tetap di dalam jalannya meskipun ada gangguan. Orang yang bertekun itu akan terus pada jalannya meskipun ada godaan. Rasul Paulus menuliskan di dalam Roma 5 ayat 2 sampai 5a demikian, oleh Yesus Kristus kita juga beroleh jalan masuk melalui iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Rasul Yakobus juga menuliskan demikian, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Penulis Ibrani menuliskan demikian. Sebab itu, saudara-saudara, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ketekunan adalah satu sikap kesungguhan untuk tetap berada di jalannya meskipun ada gangguan, ada kesengsaraan, ada pencobaan. Kita malah bermegah di dalam kesengsaraan itu. Saudara-saudara, iman dan pengharapan itu dekat hubungannya. Memang tiga hal itu dekat: iman, pengharapan, dan kasih. Hari ini saya ingin fokuskan kepada pengharapan.
Tapi ayat yang saya bacakan sebelumnya itu memperlihatkan keeratan hubungan antara iman dan pengharapan. Iman itu adalah pijakan kita. Kita percaya pada janji-janji Allah dan firman-Nya. Iman berfokus kepada masa yang lampau, masa lalu, masa di mana Tuhan Yesus hidup. Saudara-saudara dan saya semua percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah, Mesias, anak Allah yang hidup. Dia telah hidup, dia telah mati, dia telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dia telah bangkit naik ke surga. Kita percaya itu terjadi di masa yang lampau. Itu iman kita. Iman berfokus kepada masa lampau. Pengharapan, saudara-saudara, berfokus pada masa depan. Pengharapan yang dilihat itu bukan pengharapan. Yang namanya pengharapan, kata Rasul Paulus, itu belum terlihat. Pengharapan berfokus ke depan. Surat Tesalonika itu banyak sekali menuliskan tentang pengharapan, terutama bentuknya yaitu adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. 1 Tesalonika, setiap pasalnya ada 5 pasal, itu selalu diakhiri dengan kalimat-kalimat Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita telah baca pasal 1, saya bacakan saudara-saudara, ayat yang ke-10 adalah ayat yang terakhir. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus Tuhan kita, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Pasal yang kedua, saudara-saudara, ayat yang ke-19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Pasal 3 ayat yang terakhir, pas ayat 13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Pasal 4 itu panjang sekali dan biasa dibacakan, yaitu tentang kedatangan Tuhan dari ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Pasal 5 yang terakhir. Pasal 5 itu salamnya, perhatikan ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, pengharapan Kristen itu bukan di sini. Walaupun kita boleh berharap, saudara-saudara, bahwa Tuhan itu memelihara hidup kita, memberkati kita, menyembuhkan kita, itu adalah pengharapan yang baik, ya. Itu satu kerinduan yang baik. Tapi yang namanya pengharapan fokusnya di masa yang akan datang, dan surat 1 Tesalonika memperlihatkan bahwa Rasul Paulus sudah mengajarkan kepada jemaat Tesalonika bahwa kalian sudah berbalik dari berhala-berhala, ayat 9, untuk menyembah, untuk melayani Allah yang hidup dan benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang akan menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Pengharapan itu yang diajarkan kepada jemaat Tesalonika. Dan dia mengatakan, setiap kali kami mengingat kamu, menyebut kamu dalam doa kami mengingat dan kami mengucap syukur. Yang diingat apa? Bukanlah masalah harta benda jemaatnya, bukan. Yang diingat adalah kami mengingat akan pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Di antara iman yang berfokus di masa yang lampau dan pengharapan yang berfokus di masa yang akan datang, saudara-saudara kita hidup di dalam ketekunan. Itulah ketekunan pengharapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetaplah bertekun dalam pengharapan.
Janganlah COVID-19 atau efek-efeknya ini membuat Anda dan saya putus harapan. Itu bisa terjadi, ya. Kita tidak tahu seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan. Beberapa negara sudah masuk kepada tahapan resesi, katanya menurut perhitungan Indonesia juga akan masuk kepada resesi, begitu. Janganlah sampai COVID-19 atau efek-efeknya ini membuat Anda dan saya putus harapan. Itulah peringatan daripada firman Tuhan sebenarnya. Kami selalu ingat perbuatan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Yang terakhir saya ingin berikan Wahyu 14 ayat 1-13, tapi tidak saya bacakan, saudara-saudara. Saudara bisa baca Wahyu 14 ayat 1-13, menceritakan tentang anak domba Allah dan pengikut-pengikutnya yang diselamatkan 144.000 orang. Serta pengumuman penghakiman atas Babel. Babel adalah kota yang melambangkan pada saat itu penguasa dunia. Diumumkan penghakiman atas Babel, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu campurnya, sudah rubuh. Itu pemberitaannya. Tapi saudara selengkapnya bisa baca. Yang saya mau bacakan adalah ayat yang ke-12. Sebab kisah itu mungkin sulit kita tafsirkan. Tapi ayat ke-12 adalah ayat yang jelas sekali. Yang penting di sini dituliskan demikian oleh Rasul Yohanes. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jika saudara bingung baca Wahyu, perhatikan kalimat yang jelas. Yang penting di sini ialah di tengah-tengah pengumuman sudah rubuh Babel itu. Kacau dunia ini. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Itulah ketekunan pengharapan, sebab kita berpegang pada janji-janji Allah dan pada firman-Nya. Kiranya kita semua oleh firman Tuhan, oleh penghiburan dari kitab suci, teguh berpegang pada pengharapan. Kiranya Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada setiap rumah tangga, kepada gereja, sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya firman Tuhan ini boleh terus menguatkan kita akan pengharapan kita, saudara, di dalam ketika kita menjalani kehidupan kita, bukan sampai di dunia ini, tetapi kita masih memiliki pengharapan kelak yang akan datang. Baik, saudara, saya mengajak kita untuk kita kembali mengingat kembali ayat kita, saudara, minggu lalu yang menjadi ayat yang untuk kita ingat bersama-sama. Jikalau saudara masih mengingat ayat minggu lalu, yaitu yang terambil dari surat Kolose, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23a. Saudara, mari kita sama-sama membaca surat Kolose, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23a, yang menjadi ayat hafalan kita minggu yang lalu. 3, 2, 1. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Sekali lagi saudara, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Nah saudara, yang menjadi ayat hafalan kita untuk minggu ini, yang akan kita hafalkan untuk minggu yang akan datang, terambil dari surat 1 Tesalonika, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga, saudara.
1 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga. Mari kita membaca bersama-sama, demikian firman Tuhan. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Demikian saudara, ayat hafalan kita untuk minggu yang akan datang. Baik saudara, mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan dan juga ayat yang sudah kita baca bersama-sama. Saya mengajak kita untuk kita kembali menyanyikan satu pujian. Pujian dari KPPK 353, hidupku ini ku serahkan. Take my life and let it be. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Hidup jiwaku Tuhan, padamu ku serahkan. Hidup jiwaku Tuhan, padamu ku serahkan. Ku serahkan waktuku, membalas kasih-Mu, dibasuh di dalam darah-Mu, biar ku dijadikannya kudus. Segenap jiwaku, sepenuh hatiku, selamanya bagi-Mu, seturut kehendak-Mu, kuasailah hidupku. Hatiku pai suci-Mu, Roh-Mu penuhi daku, dibasuh di dalam darah-Mu, biar ku dijadikannya kudus. Segenap jiwaku, sepenuh hatiku, selamanya bagi. Musik saja. Kasih-Mu membakarku, ku serahkan diriku, dan semua milikku hanya serah padamu. Kasih-Mu membakarku, ku serahkan diriku, dan semua milikku hanya serah padamu. Dibasuh di dalam darah-Mu, biar ku dijadikannya kudus. Segenap jiwaku, sepenuh hatiku, selamanya bagi-Mu. Saudara, biarlah kita boleh menyerahkan seluruh kehidupan kita, seluruh jiwa kita, untuk kita tetap boleh sepenuh hati kita, untuk boleh melayani Tuhan dan hidup bagi Tuhan. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk kita boleh memperhatikan bersama-sama. Saudara, ada beberapa warta yang bisa saudara ikuti melalui warta yang sudah dibagikan kepada saudara. Saudara, yang pertama, segenap majelis, badan pengurus dan hamba Tuhan mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat berbakti bagi saudara-saudara dimanapun saudara berada. Dan kami juga mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah disampaikan oleh hambanya, Pendeta Saleh Ali. Beliau melayani di Gepembri, Kelapa Gading. Terima kasih untuk pelayanannya, Tuhan memberkati. Saudara, bagi jemaat yang memerlukan pelayanan, baik itu doa maupun konseling, saudara dapat menghubungi hamba Tuhan yang ada, baik itu melalui via HP maupun WhatsApp, bahkan saudara bisa telepon langsung ke telepon gereja saudara. Nah, bagi saudara yang ingin mendukung, memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja, saudara bisa memperhatikan nomor rekening yang sudah dibagikan kepada saudara. Saudara bisa mentransfernya ke nomor rekening yang sudah diberikan. Nah, saudara, ada beberapa catatan, harap saudara bisa memperhatikan bagi persembahan persepuluhan, saudara bisa menambahkan angka nominal 10 di jumlah persembahan yang saudara berikan. Dan juga untuk gerakan GSRI Sunter Peduli, saudara juga bisa memberikannya dengan menambahkan angka 12
di belakang nominal persembahan yang saudara berikan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, gereja juga mengucap syukur selama ini untuk dukungan yang saudara berikan, persembahan yang sudah saudara berikan. Kiranya Tuhan membalas segala kebaikan yang saudara sudah nyatakan melalui pekerjaan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa kegiatan gereja yang bisa saudara ikuti dan juga saudara perhatikan waktu dan hari dan jamnya. Ada sekolah minggu, ada kaum muda, dan juga ada persekutuan wanita, dan juga ada kebaktian doa. Saudara harap memperhatikan hari dan waktunya untuk sekolah minggu setiap hari Minggu jam 10.30, dan untuk ibadah youth jam 12 siang hari Minggu, dan untuk persekutuan wanita setiap hari Jumat jam 4 sore. Nah, saudara, untuk kebaktian doa, mari kita sama-sama bergabung melalui via Zoom. Kita akan mengikuti kebaktian doa tengah minggu setiap hari Rabu jam 7 malam, dan juga kebaktian doa pagi setiap hari Sabtu jam 7 pagi, saudara. Nah, saudara juga bisa memperhatikan di dalam warta laporan persembahan yang juga sudah diberikan, dan juga ada beberapa saudara-saudara kita yang berulang tahun di minggu ini. Yang pertama, saudara, kita mengucap syukur di tanggal 20 Juli ada saudara William Kurniawan Togi yang saat ini sedang studi di Kanada. Tanggal 21 Juli ada saudari Windy. Tanggal 22 Juli ada saudara Joshua Leonardi. Tanggal 25 Juli ada Bapak Jakili. Tanggal 25 Juli ada Ibu Hana Sunarjo Sulaiman. Segenap majelis hamba Tuhan, badan pengurus mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Saudara, ada beberapa pokok doa yang bisa saudara perhatikan juga. Beberapa pokok doa, kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang sakit, mereka yang lemah tubuh. Kita juga berdoa bagi situasi perekonomian bangsa kita, dunia saat ini. Dan kita juga terus mendukung di dalam doa untuk penanggulangan penyebaran COVID-19 yang saat ini terus dilakukan. Dan juga kita berdoa, saudara, untuk rencana ibadah offline kembali, di mana kita boleh bersama-sama berkumpul di gereja. Dan kita tentu yakin dan percaya ada waktu Tuhan yang tepat, yang terbaik, saudara, yang akan Tuhan nyatakan bagi kita. Kita juga berdoa bagi setiap kita, bagi jemaat Tuhan, bagi pergumulan-pergumulan kita secara pribadi, baik itu keluarga, baik itu pekerjaan, usaha, dan studi kita. Dan tidak lupa, saudara, kita terus mendukung pekerjaan Tuhan melalui Sekolah Tinggi Teologi Iman. Kita terus doakan untuk pembukaan semester yang baru ini di awal Agustus tahun 2020. Kita terus doakan supaya Tuhan juga yang memimpin, memakai Sekolah Tinggi Teologi Iman, mempersiapkan hamba-hamba Tuhan yang siap untuk melayani Tuhan. Dan juga kita doakan untuk biaya operasional yang selama ini dibutuhkan oleh STT Iman. Kita bersyukur Tuhan boleh mencukupinya. Baik, saudara, demikian warta kita hari ini yang bisa saudara perhatikan. Dan saudara, saya mengajak kita, mari kita bersama-sama kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun di minggu ini. Mari saudara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami juga mengucap syukur untuk beberapa saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Ada saudara William, ada saudari Windy, ada saudara Joshua, ada Bapak Jaki, ada Ibu Hana. Kami serahkan kelima saudara-saudara kami ini, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang memimpin dan menyertai kehidupan mereka. Tuhan juga yang menolong, Tuhan memimpin pergumulan-pergumulan mereka, keluarga, usaha, studi mereka, dimanapun mereka berada, khususnya juga iman mereka, supaya mereka boleh tetap bersandar, boleh bergantung dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kelima saudara-saudara kami ini hanya ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita naikkan pujian doksologi, dan kemudian kita akan terima berkat yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Saleh Ali. Doksologi.
bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat, arahkan hati kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber ketekunan, sumber penghiburan, sumber damai sejahtera. Oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, Yesus Tuhan kita. Kiranya Ia memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam engkau dan seisi rumah tanggamu apa yang berkenan kepadanya, oleh ketekunan Yesus Kristus, oleh penghiburan Roh Kudus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.